Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Bapa di surga, kami mau menaikkan pengucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena semua dengan izin Engkau, semua karena anugerah Engkau Tuhan, kami dapat bersama-sama. Kami mau mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini. Lewat sabda firman-Mu yang kami akan belajar bersama Tuhan. Sebagai satu pedoman, sebagai satu jambatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus berjalan sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya. Dan kami mau Tuhan, untuk segala sesuatunya Tuhan, kami mau melihat kepada Engkau, berfokus di dalam hidup kami, yaitu dengan satu tujuan, kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa, kami mohon Engkau yang membuka setiap mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan, bahkan membuka setiap hati kami Tuhan, untuk firman-Mu ini masuk ke dalam hati kami, yang dimana itu akan menjadi sesuatu yang memberi impact kepada teman-teman kami di luar sana. Bahkan yang terutama Tuhan, itu akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Persilakan duduk semua. Shalom. Shalom. Selamat menyambut hari Keamatan, dan hari ini adalah hari Gawai. Betul. Dan semalam kita sudah menyambut ibadah Thanksgiving di gereja ini. Dan puji Tuhan karena kita tidak sama seperti dunia. Karena kita memilih satu hal yang paling tepat di dalam hidup kita, yaitu kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini sudah siap untuk terus dibentuk melalui firman Tuhan yang kita akan dengar bersama pada pagi ini. Nah, tahun ini merupakan tema kita, yaitu fokus Kristus. Namun di dalam hal untuk kita berjalan di dalam Tuhan, yang menjadi persoalan kita itu bagaimana kita untuk bertahan, untuk tetap fokus kepada Kristus. Tidak dinafikan dalam kehidupan kita hari-hari ini ada sesuatu, banyak hal yang menjadi obstruction kepada kita. Hari ini kita cakap, Tuhan, saya mau berfokus kepada Engkau. Tetapi di sebalik apa yang kita mau lakukan itu, kita mau berfokus kepada Tuhan, di antara gap ini ada sesuatu yang menjadi cabaran bagi kita. Kita tidak selalu melihat kepada goal itu, tetapi yang menjadi puncak ataupun yang menjadi untuk kita mencapai goal itu, bagaimana untuk kita melalui proses itu. Di dalam hal yang kita hadapi setiap hari-hari ini, mungkin banyak perkara yang mengalihkan perhatian kita. Yang pertama mungkin di dalam tekanan hidup, ya, tekanan hidup. Tekanan hidup ini mungkin dari berbagai aspek. Mungkin kita datang dengan berbagai pergumulan, dan juga mungkin ada masalah keluarga. Dan seterusnya juga mungkin kita mengalami hari-hari ini, kita mengalami masalah keuangan. Dan mungkin juga kita juga berdepan dengan masalah kesehatan. Ataupun terkadang mungkin kita berdepan dengan kekecewaan. Lebih daripada itu, kita ada ketakutan. Dan yang paling menakutkan itu juga adalah keletihan di dalam kehidupan kita. Kita berjalan ke sana ke sini, kita melakukan ini, melakukan pekerjaan, kita melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan amanahkan untuk kita.
Namun kita tetap berdepan sebagai satu pribadi yang dipanggil manusia yang tetap akan berdepan dengan keletihan. Amin. Nah, kadang-kadang kita mungkin datang beribadah tetapi kita rasa penat. Kadang-kadang kita masih melayani Tuhan tetapi secara rohani kita mulai lemah. Itu kita tidak sadar mungkin. Kadang-kadang kita merasakan kita mungkin aktif sangat di dalam pelayanan kita. Tetapi tanpa kita sadar, yang mungkin ada sesuatu obstruction yang sudah menjadi penghalang di dalam pelayanan kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Nah, tanpa kita sadar, kita lebih melihat masalah itu sendiri daripada Tuhan. Sedangkan kita sudah meletakkan di dalam hidup kita, saya mau berfokus kepada Kristus. Tetapi ketika kita berdepan dengan masalah, maka fokus kita itu sudah teralih. Kita melihat kepada masalah itu. Sedangkan kita lupa bahwa masalah itu akan selesai ketika kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, lebih memikirkan ketakutan daripada janji Tuhan. Ini yang akan mengalihkan fokus kita. Tidak bitrik ini. Ya. Tetapi bila kita melihat kehidupan kita hari ini, untuk tetap fokus kepada Kristus bukan sesuatu yang mudah. Karena setiap hari ada banyak perkara yang coba mengalihkan perhatian kita. Nah, sebab itu persoalannya hari ini, pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita dapat tetap fokus kepada Kristus ketika hidup kita penuh dengan cabaran dan dugaan. Kita berada di latar belakang yang berbeza di tempat ini. Dengan usia yang semua ada di sini, semua lapisan masyarakat ada di sini, dan ada yang sebagai student, ada yang berkeluarga, ada yang remaja, dan juga ada Gold Kids di tempat ini. Namun di dalam setiap perkara ini kita berdepan dengan dugaan dan cabaran. Nah, hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang satu hal di mana ini berkaitan dengan tema kita tahun ini, yaitu fokus Kristus. Di mana fokus kepada Kristus itu bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tidak. Kita akan berdepan dengan ini. Firman Tuhan pun sudah mengatakannya. Nah, saya ingin membawa kita dengan satu tema. Tapi sebelum itu saya ingin membawa kita dengan dasar firman Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan seterusnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya. Dan ini sebagai satu dasar buat kita. Nah, realitinya, kehidupan orang percaya ini ialah tetap menghadapi cabaran dan penderitaan. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita ada kemenangan. Yang seterusnya di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita yaitu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Di tengah-tengah cabaran hidup, Tuhan memanggil kita untuk tetap memandang kepada Dia. Fokus kepada Yesus memberi kekuatan untuk kita. Nah, di dalam 2 ayat ini sudah ditekankan di mana orang percaya tetap akan menghadapi masalah. Ditekankan di dalam Yohanes 16 ayat 33 ini, orang percaya
tetap akan menghadapi masalah. Maka manakala di dalam Ibrani, bagaimana kita harus terus hidup di tengah masalah itu, yaitu tetap fokus kepada Kristus. Nah, saya mengatakan tadi, fokus kepada Kristus bukan berarti hidup kita hidup tanpa badai, tetapi tetap memandang Yesus di tengah badai kehidupan kita. Saya ingin membawa kita dengan tema ini. Fokus kepada Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah. Yang pertama di mana masalah yang harus kita ingat sebagai satu penekanan kita, yang perlu kita sedar di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masalah tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 33b, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Akan ada, tetap akan ada. Tetapi bagaimana kita untuk menghadapi masalah itu di dalam Tuhan? Orang percaya juga menghadapi penderitaan dengan ujian. Masalah bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah berdepan dengan masalah. Tuhan, banyak masalah saya. Adakah kita mau meninggalkan Tuhan? Sebenarnya dalam hal ini, ketika kita diletakkan di dalam sesuatu masalah, kita sebenarnya berdepan dengan satu ujian, di mana disitulah yang akan menjadikan kita, menyedarkan kita, bagaimana sebenarnya kita untuk fokus kepada Kristus. Yang belajar juga sama, yang bekerja juga sama. Di tempat kerja kita akan ada banyak obstruction. Di dalam tempat studi kita juga begitu. Bukan mungkin dalam hal-hal yang lain, tetapi mungkin yang pertama itu selalunya akan menjadi obstruction kita ataupun dugaan kita punya cabaran itu adalah berkenaan dengan masa. Nah, bercerita tentang masa, saya ingin bertanya kepada kita, berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan dalam satu hari kita? Bangun pagi, adakah kita berdoa? Adakah kita membaca firman Tuhan? Adakah kita merenungkan firman Tuhan? Ataupun paling tidak pun mungkin kita bangun, kita ingat Tuhan. Harap kalau masih bangun terus pegang telepon, tengok WhatsApp, tengok media sosial, harap bertaubatlah. Oke, kita mau melebihkan waktu kita itu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan setiap pagi sebelum memulakan kerja, sebelum kita pergi ke kerja. Itulah sebenarnya yang menjadi ujian terbesar kita, adalah masa. Perkara yang paling simple yang kita tidak sadar di dalam kehidupan kita, bangun-bangun sejak kita sudah berdepan dengan hal ini. Nah, di dalam toko firman Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang berdepan dengan masalah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang pertama itu adalah Ayub. Ayub diuji Tuhan. Kenapa? Ayub merupakan seorang yang saleh, yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia kehilangan harta dia kehilangan anak dia, dan juga dia hilang kepada kesehatan dia. Namun Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Selain daripada itu juga Yusuf di mana di dalam firman Tuhan dia difitnah. Dia dijual oleh saudara-saudara dia, bahkan juga dia difitnah oleh istri Potifar. Selain itu juga Daud yang merupakan tokoh besar di dalam Alkitab juga berdepan dengan cabaran, di mana Daud dikejar. Daud dikejar oleh Raja Saul. Raja Saul ini merupakan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kalau kita membacakan tentang kisah Daud ini, Raja Saul ingin membunuh Daud. Daud mempunyai kesempatan untuk menghabisi Raja Saul. Tetapi dia menghormati perintah Tuhan, di mana dia tidak melakukannya karena Raja Saul itu merupakan orang yang diurapi Tuhan. Dan seterusnya Paulus. Nah, Paulus ini sinonim dengan kehidupan kita pada hari ini. Di mana Paulus ini dipenjara.
berkali-kali dipenjara karena memberitakan Injil. Ketika Paulus menyatakan hal ini, dia berada di penjara menceritakan firman Tuhan. Dia berbicara, dan di penjara itulah merupakan waktu yang titik terendah dia untuk melakukan keintiman kepada Tuhan. Cabaran yang dia hadapi itu menjadikan waktu yang terbaik bagi dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam kelima-lima ini, di dalam keempat ini, antara Yusuf, Ayub, Daud, dan Paulus, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata perjalanan hidup akan mudah. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan bersama-sama dengan kita. Maksudnya badai, cabaran itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Itu tetap berlaku. Tetapi Tuhan menjanjikan Dia akan bersama-sama dengan kita ketika kita memfokuskan Dia di dalam setiap segala sesuatu kehidupan kita. Amin. Yang kedua, jangan takut. Saya punya khotbah hari ini cepat. Namun saya berharap ini akan memberikan sesuatu yang memberkati kita semua di tempat ini. Yang kedua, yaitu cabaran hidup boleh mengalihkan fokus kita. Di dalam Matius 14 ayat 29 dan 30, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini Petrus. Kalau di dalam kita melihat kepada pembacaan ini, Petrus berjalan di atas air ketika matanya tertuju kepada Yesus. Namun ketika dia melihat ombak dan angin, dia mulai merasa ketakutan itu. Dan fokus dia berubah, dan ketakutan itu masuk ke dalam diri dia, dan dia mulai tenggelam. Sama juga di dalam kehidupan kita hari ini. Banyak perkara yang boleh mengalihkan fokus kita. Saya sudah mengatakan di awal tadi, berkenaan dengan keuangan, masalah keluarga, kesibukan hidup, kecewa, dosa, kata-kata orang, ataupun ketakutan tentang masa depan kita. Nah, kita semua berdepan dengan masalah keuangan. Tetapi yang menjadi respon kita, bagaimana kita untuk menguruskan hal itu. Masalah keluarga tetap ada. Saya secara pribadi berkeluarga, saya tidak boleh katakan yang di dalam keluarga itu tidak ada masalah. Ada. Tetapi bagaimana untuk mengatasi semua itu? Karena ini memerlukan hikmat. Ketika memerlukan hikmat, mata dan hati saya perlu tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Itulah yang akan menjadi satu guideline di dalam kehidupan kita supaya apapun masalah ini tidak akan menjadi satu benteng yang besar untuk kita terhalang, untuk bertumbuh, ataupun tetap fokus di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Nah, kesibukan hidup juga begitu. Hari ini kita sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk dengan hal-hal dunia. Tetapi sehingga kita lupa yang dimana kita terlupa waktu kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadar, doa mulai berkurang. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi dingin. Hati mulai jauh daripada Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang di bawah ini, iblis tidak selalu perlu menghancurkan hidup kita. Dia melakukan hal yang simpel saja. Kadang-kadang cukup untuk membuat kita terlalu fokus kepada masalah. Sehingga kita lupa memandang kepada Tuhan. Kalau melihat kepada hal cabaran hidup ini, terkadang ada masalah yang berat untuk kita hadapi. Tetapi disitulah sebenarnya kita berdepan dengan ujian itu sendiri. Sama ada kita melihat kepada Tuhan itu sendiri, atau kita mencari kepada penyelesaian-penyelesaian yang ada di dunia ini.
kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Nah, cabaran ini, cabaran yang boleh mengalihkan fokus kita, ini pastinya menjadikan sesuatu yang sangat-sangat berat. Ada yang mungkin menjadi persoalannya, macam mana ini, macam mana? Bagaimana untuk saya hadapi masalah ini? Tetapi di dalam masalah itu sendirilah yang kita berjalan dalam arah untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Di dalam waktu itu, proses itulah yang menjadikan kita matang di dalam kehidupan kita, matang di dalam kerohanian kita. Di dalam firman Tuhan tadi mengatakan di mana ketika Petrus berjalan, dia tertuju kepada Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat ombak angin itu sendiri, angin ini merupakan di dalam kehidupan kita sebagai satu cabaran. Nah, disitulah kita mulai tenggelam. Kita mempersoalkan, Tuhan di mana kau, di mana kau? Padahal Tuhan itu duduk diam-diam di sebelah kita. Ataupun ada di dalam hati kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu melihat, kita perlu berfokus kepada Tuhan. Karena masalah itu menjadikan suatu alat bagi iblis untuk menghalang kita. Seperti yang dikatakan tadi, iblis tidak perlu pun menghancurkan hidup kita. Dia ambil apa yang menjadi kelemahan kita. Hari ini mungkin kita kelemahan, kita lemah di dalam hal. Mungkin kita berdepan dengan masalah ini. Mungkin kalau hari ini di dalam keluarga kita salah seorang dia telah dipanggil Tuhan. Ya, tidak dinafikan kita akan berdepan dengan kesedihan, kekecewaan. Tetapi di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Amin. Di dalam Tuhan ada sukacita. Ketika kita berdepan dengan kesedihan, Tuhan itu adalah sumber penghiburan bagi kita semua. Dan ketika kita berdepan dengan masalah keuangan, mungkin hari ini kita berdepan dengan satu hal yang dimana itu memberikan satu stres yang sangat besar dalam hidup kita. Dan sehingga menimbulkan rasa stres yang, ayah mau pergi di tempat. Kalau macam yang hari ini 30 dengan 31 inilah waktu-waktu dia yang siang itu tidur. Tapi malam dia itu ramaiti. Nah, dan kesempatan seperti itu kadang-kadang diambil waktu untuk bagaimana? Untuk release tension konon. Saya pergi di sana dulu, saya mau kasih rilis. Banyak masalah saya hari ini. Pergi, ding-dang, bangun pagi besok, masalah itu masih ada. Tidak selesai. Tetapi ketika kita coba datang kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab hal itu hari ini, tapi Tuhan menjawab hal itu sesuai kehendak Tuhan. Mungkin yang pertama Tuhan akan berikan itu damai di dalam hati kita. Karena kalau tidak ada damai, apa masalah pun susah kita mau kontrol. Amin. Nah, yang seterusnya, yang ketiga dan ini yang terakhir, fokus kepada Kristus memberi kekuatan untuk kita terus berdiri. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan Tuhan memampukan kita untuk bertahan. Namun saya ingin memberi sedikit penjelasan dengan ayat 13 ini supaya ini tidak diambil dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan berarti kita boleh melakukan apa saja yang kita mau, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita menghadapi setiap keadaan yang Dia izinkan berlaku. Jangan pula hari ini, lepas hari ini kita keluar, kita terus buat. Oh, saya percaya ini, saya boleh buat hari ini. Jangan ikut emosi. Kalau tidak tahu naik pokok kelapa, jangan lepas hari ini. Oh, saya berani naik pokok kelapa, naik. Kalau jatuh, tanggung sendiri. Ya, itu salah satu dia. Jangan kita melakukan hal ini dengan emosi kita, tetapi kita melakukan apa? Tuhan memberikan kita kekuatan.
contoh yang jadi sinonim dengan kehidupan kita. Saya senang juga untuk mengambil mungkin para student kan, yang belajar. Banyak subjek yang susah-susah kan, mungkin dari kos-kos yang lain. Kalau saya dulu, antara mata pelajaran yang paling saya tidak suka itu adalah bahasa Inggris dengan matematik. Saya tidak suka kira-kira. Tetapi di dalam bidang pekerjaan saya hari ini, dua itulah yang diklaim. Dan saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa hadapi itu semula, walaupun dalam usia itu sekarang. Karena apa? Saya tidak boleh lari. Dari dulu saya bilang, tidak apa-apa ini dua subjek ini. Yang penting lain saya lulus. Sekarang hari ini, dua subjek ini yang menjadi ukuran saya di tempat kerja. Mana aku punya BI? BI saya tidak risaulah. Sebab sejak saya datang di Semenanjung, banyak improvement BI saya. Walaupun di sekolah dulu, saya tidak belajar betul-betul. Saya pergi sekolah juga, saya tidak pernah ponting kelas. Cuma saya duduk di luar sekolah lah, itu saja. Saya memilih untuk duduk di luar, di koridor itu. Sebab salah satu, saya tidak suka guru dia. Tidak suka guru dia, sebab dia masuk sejak rotan sejak kerja dia. Yang begini ini, kena rotan ini. Sakit ini. Yang kena rotan begini. So, siapa yang tidak siap kerja rumah, dia bilang. Sebelum lagi cakap saya, sudah berdiri. Kalau saya tidak silap, di kelas kami itu ada dalam 5 orang. Perempuan tiadalah, semua lelaki. Dan mana kamu mau? Yang beginikah? Di luar. Kami keluarlah. Kalau kena rotan itu, dia rotan sekejap. Pas itu kami kena duduk, kami kena fokus. Tapi kalau di luar, kami dipanggil berdiri, kami bercerita. Kami bercerita di luar koridor itu. Kami hanya akan berdiri tegak bila jangan bising, dia bilang. So, kalau lalulah kawan-kawan yang pergi tandas waktu itu, tidak tahulah kenapa kami tidak pandai malu. Tapi hari ini, bila ditanya matematik sama BI tidak lulus, terlintas jugalah yang malu itu. Tetapi puji Tuhan, dia punya aplikasi, yang saya aplikasikan itu kan, saya mau belajar lah. Syukur puji Tuhan, karena tidak banyak, tetapi itu membantu untuk saya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita hari ini, ketika kita meletakkan sesuatu itu yang kita yang kita mau buat tanpa kita berpikir, itu akan mendatangkan memudaratkan diri kita sendiri. Nah, itu bukan yang diizinkan Tuhan itu. Saya rasa itu pilihan saya. Pilihan saya untuk tidak mau belajar. Dan hasil dia adalah bila saya mencapai waktu yang di tempat career bekerja lah. Dan semua dilihat. Ketika saya sampai di sini kan, tengok kelulusan kau, dibilang. Saya pernah mengisi borang SPA 8 itu dulu. Itu yang tidak lepas itu. Bab BI sama matematik. Dan pada hari ini, yang menjadi satu peringatan kepada saya, walaupun waktu itu saya tidak melakukan itu karena pilihan saya, tetapi ketika saya mau berubah, Tuhan izinkan saya melalui satu proses yang saya rasa itu sukar, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kekuatan. Amin. Dan saya rasa semua untuk kita juga sama. Ketika kita menyerahkan apapun pergumulan kita, Tuhan memberi kekuatan kita untuk menghadapi setiap keadaan yang Dia izinkan untuk terjadi. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13 ini, Paulus tetap kuat walaupun banyak penderitaan dia. Dan kekuatan Paulus itu sendiri bukan pada diri dia sendiri. Sebaliknya, dia tetap berfokus kepada Tuhan yang memberi dia kekuatan untuk terus bertahan. Walaupun di penjara. Hari ini penjara kita adalah halangan ataupun masalah yang mengelilingi kita hari ini. Kita tidak akan lari daripada masalah. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Bila fokus kita tetap kepada Tuhan, kita tidak akan mudah menyerah. Badai mungkin tidak akan berhenti. Maksudnya masalah itu tetap ada. Tidak akan berhenti ini. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk kita melewati semua masalah ini. Nah,
Fokus kepada Kristus tidak menghilangkan badai, tetapi memberi kekuatan untuk kita terus berdiri di tengah-tengah badai. Hari-hari ini, di dalam ketiga-tiga poin ini, ada hal yang mungkin menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin berdepan dengan cabaran dari segi keuangan, dari masalah keluarga, dari masalah perhubungan, dari masalah ketakutan masakan masa depan, bahkan mungkin berdepan dengan kekecewaan. Ingat satu hal, Tuhan adalah fokus kita. Amin. Jangan biarkan hidup kita itu, jangan biarkan tema kita ini, di ujung di sana kita tetap melihat, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita sudah letakkan fokus Kristus. Tetapi sebenarnya yang mencapaikan kita kepada fokus itu tetap bertahan ketika kita dapat melewati semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah gap dia. Sama juga kalau di tempat kerja mungkin kita mau sesuatu yang baru untuk kita. Ada yang mungkin mau naik gaji, ada yang mau sukses di dalam pelajaran, ada yang mau terus hubungan itu tetap dalam keadaan yang baik. Namun kita perlu ingat, gap ini kita perlu hadapi selalu. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini firman Tuhan yang mengatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Fokus, jangan fokus kepada masalah, tetapi lebih fokus kita kepada Yesus Kristus. Hari ini, ingat firman Tuhan ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Sebesar manapun yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Cobaan itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Yang mungkin kadang-kadang terlintas di dalam hati kita itu, oh ya, saya tidak mampu. Iblis akan menggunakan ayat itu untuk mempengaruhi kita. Orang-orang percaya mempunyai satu keistimewaan di dalam Tuhan, kita mampu bertahan. Tetapi ketika timbul di dalam hati kita, ada waktu-waktunya masalah itu menjadi lebih tinggi daripada nama Tuhan itu sendiri. Ketika itulah iblis akan mengambil kesempatan untuk mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Karena masalah itu tetap ada di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita mampu menghadapi segala sesuatu di dalam nama Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu
tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini mari kita merenungkan setiap pribadi kita. Jika hari ini kita berdepan dengan sesuatu masalah yang menjadi beban kita selama ini, lepaskan itu di dalam nama Yesus pada hari ini. Minta Tuhan, apa yang kita perlu lakukan di dalam segala sesuatu itu, kita harus bersyukur di dalam segala sesuatu. Dan kita datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Dan seterusnya kita minta kepada pertolongan yang untuk menguatkan kita. Ambil waktu ini berbicara kepada Tuhan. Jangan malu berbicara kepada Tuhan. Lakukan itu di dalam hatimu, jadikan itu sebagai satu rutinmu. Bicara dua halamu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita berdepan, mungkin ada di antara kita yang berdepan dengan satu masalah yang kecil. Yang dimana yang kecil itu mungkin menjadi sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk mengatasi semuanya itu. Namun Tuhan katakan, fokus kepada Dia. Fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tetap setia. Walaupun masalah itu tetap ada, tetapi Tuhan itu tetap setia untuk kita. Jiwaku bertanya, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Secara pribadimu, mungkin engkau mengingatkan ada di dalam keluarga, atau secara pribadimu sendiri, berdoa kepada Tuhan. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
padamu Tuhan, walaupun gunung ini Benar Tuhan, berpindah, kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala perkara kami Tuhan, kami tahu kami tidak akan terlepas daripada badai Tuhan. Tetapi kami mau sadar, kami mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam segala sesuatu itu Tuhan, kami percaya kami mampu dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami, yang menguatkan kami Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam badai kehidupan kami ya Bapa. Kami sadar Tuhan, kami harus berfokus kepada Engkau, tetapi yang menjadi cabaran kepada kami, di mana untuk kami melewati prosesnya Tuhan, untuk tetap bertahan, untuk iman kami tertuju kepada Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, saya mau berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat di dalam gedung gereja ini ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang berdepan dengan masalah yang kami sendiri tidak pasti Tuhan, saya sendiri tidak pasti. Tetapi Engkau Tuhan yang Maha tahu. Engkau menjamah setiap pribadi lewat pribadi kami Tuhan. Supaya kami diberikan damai, supaya kami diberikan mata yang melihat tertuju kepada Engkau Tuhan. Supaya masalah ini tidak menjadi besar lebih daripada nama Engkau sendiri ya Bapa. Dan biarlah masalah ini Tuhan duduk di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kami sebagai pemenang, sebagai anak-anak Tuhan dapat bertahan Tuhan untuk melewati proses ini. Masalah ini Tuhan kami tetap akan hadapi. Tetapi yang membezakan kami, karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami Tuhan untuk menghadapi semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya Allah kita dahsyat luar biasa, sama-sama kita mengatakan amin, amin, amin.